Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Dwi Pratiwi, NPM 1911-050186, dari jurusan Pendidikan Matematika, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di video kali ini, saya akan membahas salah satu materi dari mata kuliah Pendidikan Lingkungan yang diampu oleh Bapak Asep Yusuf Hamdani, SPD MSI, yaitu yang berjudul Pencemaran Lingkungan. Kalian tahu nggak sih apa itu pencemaran lingkungan dan bagaimana cara mencegah pencemaran lingkungan? Yuk langsung saja kita simak penjelasannya. Apa itu pencemaran lingkungan? Pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu, yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Sedangkan zat atau bahan berbahaya yang mengakibatkan pencemaran itu disebut dengan polutan, yakni zat, partikel, atau organisme yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan secara langsung atau tidak langsung, sehingga mengurangi kualitas lingkungan tersebut. Menurut kalian, apakah aktivitas manusia dapat memengaruhi pencemaran lingkungan? Ya, karena penyebab pencemaran lingkungan itu disebabkan yang pertama oleh aktivitas manusia dan yang kedua karena faktor alam. Aktivitas manusia seperti apa yang bisa mencemari lingkungan? Yaitu seperti contohnya asap kendaraan bermotor, limbah pabrik, dan limbah-limbah pabrik industri lainnya. Untuk faktor alam, contohnya seperti erupsi gunung yang membawa debu-debu vulkanik yang bisa mencemari udara. Materi selanjutnya yaitu macam-macam pencemaran lingkungan. Yang pertama yaitu pencemaran pada air. Adalah masuknya limbah atau mikroorganisme yang memengaruhi kualitas air. Kita ketahui bahwa indikator air bersih yang pertama yaitu tidak berbau, tidak berasa, tidak berwarna, dan tidak mengandung mikroorganisme yang berbahaya. Jika keempat indikator ini tidak terpenuhi, maka terjadilah pencemaran air. Pencemaran air dapat diakibatkan yang pertama yaitu limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga adalah sisa-sisa sampah atau kemasan yang dihasilkan oleh rumah tangga. Yang kedua yaitu limbah industri. Limbah industri adalah limbah-limbah yang dihasilkan oleh aktivitas industri yang dibuang ke badan air yang dapat membuat pencemaran pada air. Yang ketiga yaitu limbah pertanian. Dapat berupa sisa-sisa pupuk yang dibuang di perairan sehingga mengakibatkan pencemaran pada air. Selanjutnya yaitu pencemaran tanah. Pencemaran tanah disebabkan oleh limbah domestik, limbah industri, dan limbah pertanian yang berupa sisa-sisa pupuk sintetik untuk menyuburkan tanah. Dampaknya adalah menurunnya kesuburan tanah dan memengaruhi kelangsungan hidup makhluk hidup. Contoh pencemaran tanah yang pertama yaitu limbah domestik. Limbah domestik adalah limbah sisa-sisa hasil kemasan, botol plastik, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu limbah industri. Limbah industri berasal dari aktivitas pabrik yang dapat mencemari tanah. Selanjutnya yaitu limbah pertanian. Limbah pertanian ini timbul karena penggunaan pupuk yang berlebih dan memengaruhi kesuburan pada tanah. Selanjutnya yaitu pencemaran udara. Pencemaran udara disebabkan oleh polutan yang disebabkan oleh aktivitas manusia
misalnya kegiatan industri, penggunaan kendaraan bermotor, pembakaran hutan dengan sengaja, pembakaran sampah, asap rokok, dan lain sebagainya. Dapat juga disebabkan oleh faktor alam, misalnya meletusnya gunung berapi dan gas metana yang dihasilkan oleh hewan ternak. Contoh pencemaran udara yang pertama yaitu pencemaran udara karena asap kendaraan. Yang kedua, kebakaran hutan. Dan yang ketiga, pencemaran udara karena aktivitas industri. Pembahasan selanjutnya yaitu cara mencegah pencemaran lingkungan. Cara mencegah atau mengatasi pencemaran pada air. Yang pertama, tidak membuang sampah ke sungai. Yang kedua, menggunakan deterjen yang ramah lingkungan. Yang ketiga, tidak menggunakan pestisida secara berlebihan. Yang keempat, menjauhkan sumber polutan dari sumber air. Yang kelima, pembuatan kolam stabilisasi. Dan yang keenam, instalasi penggunaan air limbah. Selanjutnya yaitu cara mencegah atau mengatasi pencemaran pada tanah. Yang pertama, mengurangi penggunaan pupuk kimia dan pestisida untuk pertanian. Yang kedua, mengurangi beli barang kemasan karena barang tersebut tidak ramah lingkungan. Yang ketiga, menggunakan produk-produk yang mudah terurai secara alami di dalam tanah. Yang keempat, membuat tempat pembuangan sampah jauh dari lingkungan perumahan. Yang kelima, melakukan aktivitas berkebun atau bertani secara organik. Dan yang keenam, menghindari cocok tanam menggunakan pestisida. Selanjutnya yaitu cara mencegah atau mengatasi pencemaran pada udara. Yang pertama, mengurangi bahan bakar minyak. Yang kedua, menggunakan bahan bakar alternatif. Yang ketiga, menggunakan penyaring pada cerobong asap. Yang keempat, mencegah penebangan atau pembakaran hutan. Yang kelima, mengadakan uji emisi pada asap kendaraan bermotor. Dan yang keenam, pengendalian pembangunan rumah kaca. Selanjutnya yaitu peran manusia dalam menjaga lingkungan hidup. Yang pertama, menerapkan sistem tebang pilih dan mengatur pengolahan SDA secara bijak, terutama SDA yang tidak dapat dipengaruhi. Yang kedua, mengadakan reboisasi atau penghijauan untuk menjaga kelestarian flora dan fauna. Yang ketiga, mengurangi penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya yang dapat mencemari lingkungan. Yang keempat, mengolah limbah industri dengan tepat. Dan yang kelima, menghindari pemborosan air sehingga sumber daya air tetap terjaga. Sekian materi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.